Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, hafidhakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menjelaskan kembali tentang masalah zakat, bab zakat bagian ketiga, di mana pada kesempatan ini kita akan mengurai tentang zakat tanaman. Zakat tanaman itu wajib zakat bila mana sudah memenuhi nisab tanpa harus haul. Yang dimaksud tanpa harus haul, tidak harus menunggu 1 tahun, tetapi setiap kali panen, ketika tanaman yang wajib dizakati itu sudah mencapai nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya. Tidak harus menunggu 1 tahun. Ini berbeda dengan zakat perdagangan. Karena kalau zakat perdagangan itu ada 2 syarat. Yang pertama adalah harus sampai pada 1 tahun. Jadi ketika membuka usaha dagang pada Januari tahun 2022 misalnya, maka ketika sampai pada Januari tahun 2023, ini sudah masuk 1 tahun, maka wajib zakat. Nah, sudah masuk haul. Tetapi ini syarat pertama. Syarat yang kedua, harus mencapai nisab, mencapai standar untuk wajib zakat. Nah, untuk tanaman ini tidak diwajibkan memasuki haul, tetapi setiap kali panen dan panen itu ternyata masuk ke 1 nisab, maka wajib zakat. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, ada tanaman itu standarnya kalau 1 tahun itu bisa panen 3 kali, seperti padi itu kalau tanahnya subur maka panennya bisa 3 kali. Nah, ada seseorang, ini contoh misal, ada seseorang memiliki sebidang tanah, bidang sawah, bidang persawahan, tidak cukup lebar, tidak cukup luas, tapi cukup untuk ditanamin padi. Nah, ketika ditanami padi itu, maka ketika panen tidak sampai 1 nisab, tidak sampai nisab. Panen pertama tidak sampai nisab, panen kedua tidak sampai nisab, panen ketiga tidak sampai nisab. Tetapi ketiga panen itu di dalam 1 tahun, dan setelah dijumlah antara panen 1, panen 2, panen 3 yang tadinya tidak sampai nisab, ketika dijumlah, diakumulasi, maka semuanya mencapai nisab. Maka yang seperti ini wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah terakumulasi. Jadi 1 tahun 3 kali panen, maka zakatnya bukan setiap kali panen, tapi 3 kali panen yang sudah mencapai nisab. Ini. Jadi ada yang contoh seperti itu.
Ada lagi contoh yang kedua, sawah lebar, ladang luas. Untuk panen tidak harus menunggu 1 tahun. Untuk panen tidak harus menunggu 1 tahun. Tetapi setiap kali panen, entah itu panen 2 kali atau 1 kali, sudah masuk nisab. Maka di sini meskipun tidak mencapai 1 tahun, tapi kalau sudah masuk nisab, maka wajib zakat. Ini perbedaannya. Maka yang akan kita terangkan di sini tentang yang dikeluarkan dari zakat itu, ya, yang tentunya sudah masuk nisab. Terlepas masuk 1 tahun atau tidak 1 tahun, ini bukan pembahasan, tapi yang jelas ini sudah memasuki 1 nisab. Nah, yang perlu dipahami sekarang, berapa nisabnya? Berapa nisabnya? Ya. Tanaman yang dipanen, ya, kemudian hasil daripada panen tersebut mencapai nisab. Ya. Maka di sini jawabannya. Bisa kalian lihat ya, di dalam buku kalian, di mana di sana disampaikan, ya, bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing yang sudah ditulis. Sedangkan zakat tanaman adalah 1/10 bila tanaman itu disiram dengan tanpa biaya. Jadi zakatnya tanaman itu dikeluarkan berapa? 1/10. 1/10, di mana 1/10 itu apabila tanaman yang ditanam itu sejak mulai ditanam sampai panen itu ya, tidak menggunakan media air yang berbayar, hanya menunggu datangnya waktu hujan misalnya, tanpa harus mendatangkan air. Dan tentunya kalau mendatangkan air dari irigasi atau perairan kan ada pembayaran. Ini tidak, tanaman yang hanya membutuhkan air hujan atau diairi dengan tanpa biaya. Nah, kalau ada tanaman yang sejak ditanam sampai panen kondisinya seperti itu, maka yang wajib dikeluarkan adalah 1/10. Nah, selanjutnya apabila disiram dengan biaya, jadi ketika tanaman yang ditanam itu diairi dengan pembiayaan, dengan irigasi, dengan air yang didatangkan, atau istilah Jawanya dilep, menggunakan lep-lepan air didatangkan dari sungai atau dari persawahan, dan tentunya itu membutuhkan biaya, maka tanaman yang seperti itu zakatnya berbeda dengan yang tadi. Zakatnya di sini adalah 1/10.
separuh dari 1/10. Kalau yang tadi 1/10, tapi kalau yang ini karena menggunakan pembiayaan separuh dari 1/10, yaitu 1/2. Bila lebih dari nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya menurut lebihnya. Pada yang belum sampai pada nisab, karena ketika tidak sampai pada nisabnya, maka tidak ada zakat, kecuali ingin bersedekah sunnah, maka di situ diwajibkan untuk dilaksanakan. Maka di sini disunahkan untuk diadakan sedekah biasa, bukan diwajibkan, tapi disunahkan untuk bersedekah biasa. Jadi begini, kalau ada orang wajib zakat, zakat perdagangan, atau zakat pertanian, atau zakat tanaman, atau bahkan zakat peternakan sekalipun, itu kalau tidak mencapai nisab, tidak wajib zakat, tapi tetap disunahkan sedekah. Bukan berarti kalau sudah tidak wajib zakat terus kemudian tidak ada sedekah. Ini ada perbedaan antara sedekah dengan zakat. Kalau zakat itu sifat pengeluarannya, sifat dikeluarkannya uang itu hukumnya wajib, dipaksa kita untuk dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan hukumnya berdosa. Tapi kalau sedekah, yang namanya sedekah itu sunnah, sukarela. Nah, itu terbentuk karena iman. Jadi kalau ada orang bersedekah, itu ya karena terdorong keimanannya yang kuat. Ingin bertatawu, ingin menambah amal. Tapi tidak ada paksaan. Tapi kalau zakat, itu ada paksaan memang dari agama, dari hukum syariah untuk dikeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan masalah zakat tanaman ini, ketika tidak wajib, ketika tidak masuk nisab, tidak wajib zakat. Tetapi ketika sudah masuk nisab, wajib zakat. Ketika tidak masuk nisab, bukan berarti tidak sunnah bersedekah, tapi tetap disunahkan untuk bersedekah. Itu lebih jelasnya akan tertulis, ya. Mohon disimak di layar, ada tulisannya dan diamati kemudian dicatat, ya, dicatat. Kalaupun kalian tidak nututi, mohon kepada di media untuk menghapusnya, menghentikannya agar kalian bisa mencatatnya. Walhasil, anak-anak sekalian, ini adalah hasil dari hitungan nisab yang perlu kalian ketahui. Rangkuman singkatnya adalah demikian. Nisab tanaman itu adalah 5 ausuk. Mohon dicatat ya. 5 ausuk sama dengan 300 sok. Baik, 300 sok sama dengan 1.200 mud. (1.200 mud) sama dengan 1.600 rotil timbangan Baghdad. Selanjutnya, satu sok itu sama dengan 2,75 gram atau 3 kilo kurang 1/4
gram. 2 kilo 75 gram. Jadi hitungannya 300 sok kali 2,75 gram sama dengan 825 kilogram. Nah, hitungannya ketika nisab tanaman kalian mencapai 5 ausuk atau seukur 825 kilogram dalam kondisi beras tanpa kulit, maka ini sudah mencapai 1 nisab. Mencapai nisab. Ya. Atau demikian, 5 ausuk ya, sama dengan 1.650 kilogram dalam bentuk gabah. Jadi dalam bentuk gabah 1.650 gram. Kalau masih ada kulitnya. Tapi kalau kulitnya sudah dilepas, tinggal berapa? 825 kilogram. Karena ketika kulit ya menyatu sama berasnya, itu yang disebut dengan gabah, itu ukurannya 2 kali lipat. Tapi kalau sudah terlepas kulitnya, gabahnya sudah terlepas, ya berarti tinggal isinya saja, tinggal berasnya, itu ketika ukuran 825 gram itu wajib zakat sudah. Nah zakatnya, nah ini zakatnya. Zakatnya kalau dalam bentuk gabah, berapa tadi dalam bentuk gabah? 1.650. Yang disiram tanpa pembiayaan itu zakatnya 1/10. Berarti ketika punya gabah 1.650 kilogram, zakatnya 165 kilogram dalam kondisi gabah juga. 165 kilogram dalam kondisi gabah. Jadi kalau gabahmu itu numpuk dan itu katanya 1.650, diambil 165-nya. Diambil 1/10-nya. Diambil 1/10-nya. Berapa? 165 kilogram. Ya. Tapi kalau sudah berbentuk beras, berapa tadi kalau sudah berbentuk beras? 825 kilogram. Nah, 825 kilogram itu tadi, kemarinnya itu dibiayai dengan apa? Oh ini tanpa biaya, air datang sendiri. Maka zakatnya 1/10. Nah, zakat 1/10 itu berapa? 82,5 kilogram. Ya, ambilkan 82,5. Ya, wis sampean ganep kan nggak apa-apa. 83 gitu nggak apa-apa. Pokoknya jadi dikurangi, dilebih titik ora apa-apa. Misalnya 82 kurang lah, tak gawe 100 ya tambah bagus. Yang penting aja dikurangi, dilebih jadi sedekah. Itu kalau dengan tanpa pembiayaan. Kalau dengan pembiayaan, nah kalau dengan pembiayaan airnya beli misalnya, maka zakatnya separuh ya dari 1/10, 1/20. Jadi kalau beras kalian, beras Pak Tani yang wajib zakat itu sudah mencapai
825 kg dalam kondisi padi, maka zakatnya adalah 1/20, berarti 41,25 kg. 41,25 kg. Baik, semoga kalian bisa memahaminya dan bermanfaat. Ilmu ini jangan hanya sampai pada diri kalian saja, tapi tolong disampaikan kepada kerabat, ayah bunda, atau siapapun yang memiliki pekerjaan sebagai petani, karena mereka punya kewajiban untuk zakat. Dan kalian yang memahami memiliki kewajiban untuk menyampaikannya. Bila mana tidak, maka kalian yang mendapatkan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kalian yang memahami itu. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Kata Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya, orang yang berilmu harus menyampaikan ilmunya itu. Karena kalau tidak demikian, dia akan menanggung dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.